Beberapa abad yang lalu, militer China atau Tiongkok tidak pernah diperhitungkan oleh negara-negara di dunia. Kala itu, kekuatan militer China jauh di bawah Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Namun militer China, secara perlahan bangkit dan mengejar ketertinggalan itu, diiringi dengan ekonomi Tiongkok yang semakin melaju pesat di bawah Amerika Serikat. China memang terkenal dengan strategi militernya yang luar biasa. Berbagai macam tipu muslihat digunakan demi bisa memperkuat militer negeri tirai bambu tersebut. Salah satunya ketika China sedang berusaha untuk memiliki kapal induk yang nantinya bisa jadi markas tengah laut militernya, yaitu kapal induk Liaoning. Sebagai negara besar dan berambisi menyaingi Amerika Serikat di segala sektor, kepemilikan kapal induk bagi China adalah sebuah keharusan. Hal ini sejurus dengan cita-cita People Liberation Army Navy, atau Angkatan Laut China, mewujudkan Blue Water Navy, sebagai kekuatan agresor. Mau tak mau negeri tirai bambu harus segera memiliki kapal induk untuk menyaingi kekuatan raksasa US Navy Amerika. Kapal induk Tiongkok Liaoning atau disingkat Liaoning CV-16 merupakan kapal induk pertama yang dioperasikan oleh pasukan permukaan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau People's Liberation Army Navy Surface Force. Kapal Liaoning pada awalnya diklasifikasikan oleh militer Tiongkok sebagai kapal latihan, yang dimaksudkan untuk memungkinkan Angkatan Laut untuk mencoba dan membiasakan diri dengan pengoperasian kapal induk. Maka pada tahun 1998, dimulailah usaha China untuk bagaimana caranya memiliki sekaligus mempunyai teknologi membuat kapal induk. Militer China kemudian tahu bahwa pada tahun 1992, Uni Soviet melalui galangan kapal mereka Nikolaev South Shipyard membuat sebuah kapal induk yang dinamai Varyak. Namun program Varyak segera dihentikan karena kekurangan dana serta bubarnya Uni Soviet. Kemudian otoritas dan kepengurusan selanjutnya Varyak diberikan kepada Ukraina. Padahal saat itu Varyak sudah 70% selesai pengerjaannya, tapi karena programnya dihentikan maka kapal induk itu tak ubahnya hanya besi rongsok terapung dimakan karat tanpa kepemilikan. Ukraina lantas berusaha menjual Varyak, tapi siapapun yang akan membeli tidak boleh membuat kapal induk itu dioperasional dan digunakan secara militer. Mengetahui adanya kapal induk baru namun terbengkalai, maka militer China mulai mencari cara untuk memboyong kapal itu ke China. Tapi semuanya menjadi dilema lantaran pihak Ukraina tidak mau menjual Varyak ke China karena ambisi negara itu memiliki kapal induk untuk tujuan militer. Maka pihak China pun kemudian melancarkan tipu muslihat demi mendapatkan kapal induk tersebut. Seorang mantan tentara China bernama Xu Zhenping yang menjadi pengusaha sukses Hong Kong ditunjuk untuk mengkadali para petinggi militer Ukraina agar menjual Varyak kepadanya, bukan ke pemerintah China. Xu Zhenping lantas membuat sebuah perusahaan fiktif yang berbasis di Macau. Agensi perusahaan itu mengatakan Xu Zhenping sebagai biro perjalanan wisata, hiburan serta lain sebagainya. Xu berbohong kepada para petinggi militer Ukraina bahwa dia ingin menjadikan Varyak sebagai sebuah kasino terapung tempat berjudi terbesar di dunia. Namun tetap saja butuh waktu lama bagi Xu untuk melobi para petinggi militer Ukraina agar menjual Varyak kepadanya.
Bahkan ia sampai mengirimkan berbotol-botol minuman keras khas China, ergotou dan mabuk-mabukan bersama para petinggi militer Ukraina demi melancarkan ambisinya. Ternyata lobi Xi Jinping berhasil. Pihak Ukraina setuju menjual Varyak lengkap beserta teknologi pembuatan kapal induk kepada China seharga 20 juta dolar AS atau 284 miliar rupiah, jumlah yang sangat kecil bagi negeri tirai bambu. Kemudian pada tahun 2000, Varyak diderek dengan menggunakan kapal menuju China. Butuh waktu 2 tahun untuk membawa Varyak ke rumah barunya lantaran harus mendapatkan izin ketika melintasi wilayah laut negara lain. Lalu pada tanggal 3 Maret tahun 2002 kapal itu sampai ke galangan kapal Dalian, di China. China membutuhkan waktu 13 tahun untuk menyelesaikan pembangunan kapal itu hingga sampai 2011. 1 tahun kemudian atau pada tahun 2012, Liaoning resmi ditugaskan di Angkatan Laut Pembebasan Rakyat China. Kapal ini berbobot 50.000 ton, dengan panjang 314 meter dan lebar sekitar 74 meter. Namun jauh lebih kecil dari kapal induk buatan Amerika Serikat. Liaoning juga masih tertinggal secara teknologi. Ditenagai dengan turbin uap konvensional, tipe ini dikatakan lebih lambat dan jauh lebih terbatas area jelajahnya dibandingkan kapal induk AS yang bertenaga nuklir. Kapal ini akan mengangkut puluhan jet tempur Shenyang J-15 dengan sistem lepas landas yang disebut Skijam. Kapal induk AS sendiri sudah beberapa yang mengandalkan sistem ketapel yang meskipun mahal, lebih multifungsi karena bisa meluncurkan beragam pesawat dari dek kapal induk, bukan hanya jet tempur saja. Skijam tak memungkinkan pesawat tempur mengudara dengan persenjataan lengkap dan bahan bakar penuh. Dan pesawat dengan daya dorong lebih rendah seperti pesawat pengintai sulit terbang memakai landasan Skijam. Kapal induk tersebut dirancang dapat mengangkut sampai 24 unit jet tempur Shenyang J-15 yang juga buatan China. Juga tambahan 12 helikopter. Shenyang J-15 sendiri saat ini masih belum dioperasikan secara luas. Pesawat buatan Shenyang Aircraft Corporation tersebut diketahui pertama kali diterbangkan pada tahun 2009. China has launched the second aircraft carrier, but the first it has ever built from